Di benua yang melahirkan legenda seperti Eto'o, Drogba, hingga Salah. Ada satu panggung yang jadi kebanggaan utama, Africa Cup of Nations. Turnamen yang tak hanya memperebutkan trofi, tapi juga harga diri sebuah bangsa. Kini, jelang edisi tahun 2025 di Maroko, pertanyaan pun muncul. Apakah sejarah akan menulis dinasti baru atau hanya mengulang siklus kejutan lama? Untuk menjawabnya, kita harus menoleh ke belakang, ke akar turnamen ini, yaitu sejarah AFCON itu sendiri. AFCON pertama kali digelar pada tahun 1957 di Sudan. Sekaligus diplomasi. Itulah mengapa setiap edisi selalu melahirkan kisah yang tak terlupakan. Sejak tahun 1957, AFCON selalu punya cerita unik. Di era awal, Mesir begitu dominan. Lalu, kejayaan berpindah ke Ghana dan Kamerun. Memasuki dekade 90-an, giliran Nigeria dan Afrika Selatan yang mengambil alih panggung. Namun di 2 dekade terakhir, turnamen ini penuh warna. Tidak ada tim yang benar-benar mendominasi. Setiap edisi lahir juara berbeda. Tidak seperti Euro yang sempat dikuasai oleh Spanyol atau Copa America yang hampir selalu jadi milik Brasil dan Argentina. Di Afrika, peta kekuatan selalu bergerak dan itulah yang membuat AFCON sulit ditebak. Turnamen ini penuh kejutan dan selalu melahirkan kisah yang tak terduga. Kini, kita sampai di momen krusial. Generasi emas dari berbagai negara sedang berada di puncaknya. Pertanyaannya, siapa yang akan jadi juara berikutnya? Salah satu negara yang berpeluang juara tentunya adalah Maroko, sang semifinalis Piala Dunia tahun 2022. Kini mereka tampil sebagai tuan rumah. Skuad mereka stabil, dengan Hakimi di lini belakang, Amrabat di tengah, dan En-Nesyri di depan. Kekuatan mereka bukan sekadar teknis, tapi juga kepercayaan diri sebagai bangsa yang pernah membuat dunia bergetar. Berikutnya ada Senegal, sang juara AFCON edisi tahun 2021. Senegal masih dipimpin skuad juara yaitu Sadio Mane, Koulibaly, dan Edouard Mendy. Generasi emas yang sudah matang. Tim ini tahu rasanya menang dan tahu bagaimana menjaga mental juara. Selanjutnya yang berpeluang jadi juara adalah Nigeria. Mereka datang dengan salah satu striker terbaik Afrika saat ini, yaitu Victor Osimhen. Dengan dukungan pemain berpengalaman di Eropa seperti Lookman dan Didi, mereka punya daya ledak yang bisa menghancurkan lawan dalam sekejap. Dalam sejarah, Super Eagles sering tampil eksplosif dan kali ini mereka kembali dengan amunisi penuh. Berikutnya yang perlu kita bahas adalah Pantai Gading.
sang juara bertahan, tentunya akan mati-matian mempertahankan gelar. Skuad juara mereka masih lengkap, ada Sebastian Haller, Frank Kessie, dan kumpulan bintang lainnya. Ditambah generasi muda yang mulai naik, mereka adalah perpaduan antara pengalaman dan energi baru. Unggulan utama dalam AFCON kali ini adalah Mesir, tim dengan rekor juara terbanyak dalam sejarah AFCON. Mesir dipimpin oleh Mohamed Salah, ikon global yang selalu jadi tumpuan. Kini, ia mendapat tandem baru, yaitu Omar Marmoush, penyerang muda yang tengah naik daun di Eropa. Duet mereka menjadi harapan besar Mesir untuk kembali ke puncak. Dan ketika Mesir turun ke lapangan, seluruh benua tahu sejarah panjang mereka selalu memberi aura yang berbeda. Jadi itulah peta tim para unggulan. Dari Maroko, Senegal, Nigeria, Pantai Gading, Mesir, sampai Aljazair yang bisa jadi kejutan. Nama-nama besar sudah kita sebut, bintang-bintang utama sudah kita kenali. Tapi sejarah AFCON mengajarkan kita satu hal, tidak cukup hanya punya skuad terbaik. Tidak cukup hanya mengandalkan bintang dunia. Yang benar-benar menentukan adalah detail kecil, faktor-faktor tak terlihat, dan variabel yang sering diabaikan. Mulai dari taktik dan pergantian pelatih, kondisi fisik dan adaptasi cuaca, hingga sorakan supporter dan bahkan keputusan VAR. Semua itu bisa jadi pembeda tipis antara pulang lebih awal atau mengangkat trofi. AFCON selalu menghadirkan drama yang tak bisa diprediksi. Terkadang bukan nama besar yang menentukan hasil, tapi detail-detail kecil yang sering kita lupakan. Mari kita lihat faktor-faktor kunci yang bisa mengubah jalannya turnamen ini. Pertama, taktik dan peran pelatih. Di Afrika, pelatih bukan sekadar perancang strategi. Mereka adalah psikolog, motivator, sekaligus simbol persatuan. Contohnya, Aliou Cissé di Senegal. Dia bukan pelatih paling flamboyan, tapi punya kemampuan untuk membentuk mental juara. Maroko punya sosok Walid Regragui, arsitek yang membawa mereka ke semifinal Piala Dunia 2022. Disiplin taktiknya membuat tim ini nyaris mustahil ditembus. Terakhir di Mesir, pelatih harus pintar mengelola ekspektasi besar pada Salah. Bagaimana menyeimbangkan antara memberi ruang kreatif dan tetap menjaga harmoni tim. AFCON selalu membuktikan satu keputusan pelatih, satu pergantian di menit 70 bisa mengubah sejarah sebuah negara. Faktor kedua, kondisi fisik dan adaptasi cuaca. Cuaca juga menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. Berbeda dengan AFCON sebelumnya yang kadang digelar di terik menyengat, Maroko menawarkan udara sejuk di musim dingin. Sekilas, ini menguntungkan. Tapi adaptasi tetap diperlukan. Suhu siang antara 15 sampai 18 derajat dan di malam hari bisa turun hingga 8 derajat. Untuk pemain yang terbiasa dengan iklim tropis, perbedaan ini bisa mempengaruhi stamina. Faktor yang ketiga, sorakan supporter dan faktor mental. AFCON bukan hanya tentang 11 lawan 11 di lapangan. Sorakan dari tribun bisa jadi energi atau berbalik menjadi tekanan mematikan. Sebagai tuan rumah, Maroko akan diiringi dukungan penuh. Tapi jangan lupa, beban ekspektasi bisa seberat gunung. Sejarah mencatat banyak tuan rumah yang gagal memenuhi harapan. Sebaliknya, tim kecil sering justru bermain tanpa beban.
Kemenangan mereka jadi pesta rakyat, kekalahan mereka dimaafkan. Inilah mengapa kejutan sering tercipta di AFCON. Mentalitas juara lebih penting daripada nama besar di jersey. Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi jalannya turnamen AFCON adalah jadwal dan klub Eropa. Faktor unik tahun ini adalah jadwal yang bertepatan dengan libur musim dingin di sebagian liga Eropa. Bundesliga, La Liga, dan Serie A. Artinya, banyak pemain datang lebih segar. Akan tetapi, Premier League tetap jalan. Klub Inggris harus kehilangan bintang Afrika di tengah periode Natal dan Tahun Baru. Untuk para pemain, AFCON adalah momen mahal. Mereka akan tampil untuk negaranya, tapi mereka tahu klub mereka juga sedang berjuang di liga. Ini menciptakan dilema mental, apalagi dengan bursa transfer musim dingin yang dibuka di awal Januari. Satu performa gemilang bisa mengubah karir, atau satu cedera bisa mengubah masa depan. Faktor berikutnya yang sangat berpengaruh ke turnamen yaitu aturan VAR, wasit, dan kontroversi. Seperti turnamen besar lainnya, VAR akan selalu jadi perbincangan. Satu keputusan penalti, satu kartu merah bisa mengubah jalannya turnamen. AFCON punya sejarah panjang dengan kontroversi wasit. Dan dalam atmosfer panas, tekanan supporter, keputusan sekecil apapun bisa jadi bahan bakar drama. Faktor terakhir adalah non-teknis dan latar belakang sosial. AFCON juga tak bisa dipisahkan dari politik dan identitas. Bagi banyak negara, ini bukan sekadar turnamen. Ini adalah ajang untuk menunjukkan harga diri. Setiap gol membawa makna, kebanggaan nasional, persatuan rakyat, bahkan kadang jadi simbol perlawanan. Mungkin di Eropa, sebuah pertandingan hanya soal 3 poin. Tapi di Afrika, satu kemenangan bisa menyatukan bangsa yang terpecah. Dan faktor semacam ini sering memberi energi tambahan pada tim. Jadi jelas, AFCON 2025 tidak hanya ditentukan oleh kualitas skuad, tapi taktik pelatih, kondisi fisik, sorakan penonton, jadwal Eropa, keputusan VAR, bahkan semangat nasionalisme, semua akan jadi variabel yang saling bertubrukan. Dan di tengah pusaran itu akan lahir satu tim yang mampu bertahan sampai akhir. Pertanyaannya sekarang, siapa yang paling siap menghadapi semua faktor ini? Siapa yang akan keluar sebagai juara Afrika 2025? Kalau kita lihat dari data, sejarah, dan momentum, ada 4 tim yang menonjol sebagai kandidat utama juara AFCON 2025, tim nasional Maroko. Sebagai tuan rumah juga semifinalis Piala Dunia tahun 2022. Mereka punya skuad matang, disiplin taktik, dan dukungan penuh di stadion. Tapi sejarah juga mencatat, tekanan sebagai tuan rumah bisa jadi pedang bermata dua. Ada juga tim nasional Senegal. Juara 2021, generasi emas mereka masih lengkap. Ada Sadio Mane, Koulibaly, dan Mendy. Mereka juga ditopang oleh pemain muda yang mulai matang. Mental juara sudah mereka bawa. Jika ada tim yang tahu bagaimana cara menang di AFCON, itu mungkin Senegal. Selanjutnya ada Mesir, rekor juara terbanyak. Dipimpin Mohamed Salah, kini ia ditemani Omar Marmoush yang sedang panas di Eropa. Kombinasi pengalaman dan energi baru bisa membuat Mesir kembali ke puncak. Aura sejarah mereka selalu memberi wibawa yang berbeda. Terakhir ada Nigeria, tim paling eksplosif. Dengan skuad berisikan pemain seperti Victor Osimhen, Lookman, dan Didi. Serangan mereka bisa membunuh lawan hanya dalam hitungan menit. Tapi pertanyaan utamanya, apakah organisasi mereka sudah cukup solid untuk bertahan sampai akhir?
Keempat tim ini mungkin terlihat di atas awan, tapi AFCON selalu punya ruang untuk kejutan. Pantai Gading, Mali, Burkina Faso, bahkan Aljazair, semua punya peluang untuk menjatuhkan prediksi ini. Dan ingat, AFCON kali ini bukan sekadar soal Afrika. Turnamen ini jadi pemanasan menuju Piala Dunia 2026. Apa yang terjadi di sini bisa mengguncang dunia. Seorang pemain muda bisa lahir sebagai bintang baru. Harga pasarnya bisa melonjak hanya dalam satu turnamen. Klub-klub Eropa harus beradaptasi, kehilangan bintang mereka di tengah musim. Dan bursa transfer musim dingin bisa berubah drastis karena AFCON. Jadi, panggung ini punya dampak jauh lebih besar. Bukan hanya siapa yang mengangkat trofi, tapi bagaimana Afrika menegaskan diri di mata dunia. AFCON selalu lebih dari sekadar sepak bola. Ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang harapan sebuah bangsa. Dari Mesir yang pernah jadi raja, Maroko yang ingin menulis sejarah baru di rumah sendiri, Senegal yang membela tahta, hingga Nigeria yang datang dengan ledakan tenaga muda. Pertanyaannya, siapa yang paling siap menghadapi taktik, cuaca, sorakan, jadwal Eropa, dan tekanan sejarah? Siapa yang akan jadi raja Afrika kali ini? Dan lebih dari itu, siapa yang akan menjadi wajah baru sepak bola pada Piala Dunia tahun 2026? Jadi menurutmu, siapa yang akan keluar sebagai juara? Apakah Maroko akan menuntaskan misinya di rumah sendiri? Apakah Mesir akan menambah koleksi gelar? Atau justru Nigeria dan Senegal yang akan berjaya? Tulis prediksi kamu di komentar. Dan kita lihat bersama siapa yang paling tajam. AFCON 2025 sudah dimulai. Mari kita nikmati setiap detik dari turnamen paling emosional di dunia.